tentunya saat ini kita akan membahas satu topik yang menarik dan juga pastinya penting untuk kita bahas bersama, yaitu apa yang terjadi ketika anak selalu dituntut membuat orang tua bangga. Jadi kalau anak kita dikarbit gitu kan, dipaksa untuk menjadi seperti yang kita mau, wah kita perlu refleksi nih. Jangan-jangan kita termasuk toxic parent nih. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak untuk menjadikan generasi yang lebih baik. Dan tentunya saat ini kita akan membahas satu topik yang menarik dan juga pastinya penting untuk kita bahas bersama, yaitu apa yang terjadi ketika anak selalu dituntut membuat orang tua bangga. Nah, tentu saja kita akan membahasnya bersama narasumber kita pada saat ini yang sudah hadir di studio, yaitu Ibu Helena Valentina yang merupakan psikolog dan juga praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Nova. Gimana kabarnya? Luar biasa karena kita bisa warnanya senada ya. Iya, kita matching sekali. Dan tentu saja pembahasan kali ini berangkat dari kisah yang mungkin memang banyak juga dialami oleh anak-anak di luar sana ya Bu ya. Di luar sana, di sini juga barangkali. Barangkali ya. Bagaimana anak-anak dituntut untuk membanggakan orang tua. Simpelnya kita ada tadi sedikit berbincang, dalam doa ulang tahun pun disampaikan untuk menjadi kebanggaan orang tua. Yes. Nah, ini gimana sih Bu pendapat Ibu? Sebenarnya sih memang gak ada yang salah juga ya. Bagaimana kalau orang tua tuh ingin sekali melihat anaknya itu berprestasi. Betul. Atau mencapai sesuatu yang bisa membuat orang-orang berdecak kagum gitu. Karena memang kan seorang anak itu adalah investasi ya. Investasi finansial, waktu, psikologis, emosional, semua deh. Artinya ketika seseorang punya anak itu sejak hari dia punya anak, bahkan sejak hamil barangkali ya, dia harus investasi waktu, tenaga, uang juga udah pasti. Betul. Dan segala hal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dari anak yang mereka miliki. Jadi wajar dong kalau mereka bangga banget ketika pertama kali anaknya tersenyum. Langsung difoto, share ke seluruh dunia gitu ya kan. Terus udah mulai melangkah. Tadinya tiduran, guling-gulingan, merangkak, sekarang udah bisa melangkah. Langkah pertama, foto lagi, videoin, kirim ke seluruh keluarga gitu kan. Terus kemudian hari pertama sekolah, hari pertama lulus dari preschool atau TK, kemudian ke SD udah mulai bisa baca. Waduh, hal-hal pertama itu mungkin pada hari pertama dia wisuda gitu kan. Wah, itu tentu saja adalah satu hal yang menjadi perayaan buat para orang tua dan bisa dibilang itu tonggak keberhasilan dia. Tapi kadang-kadang orang tua lupa ya bahwa anak-anak itu kan nggak tinggal di rumah doang gitu. Betul. Kan. Dia juga akan ketemu dengan teman, ketemu dengan lingkungan baru dan juga situasi yang mungkin berbeda dengan yang ada di rumah. Sehingga ketika dia jadi remaja gitu loh Nova, anak yang tadinya diajak papanya main bola mau, diajak main games berdua mau gitu. Kok sekarang kok jadi jadi beda ya. Dia pilih pacar yang gak sesuai dengan harapan papanya. Kok gini pacar kamu gitu kan. Atau mungkin si anak gadis kita yang tadi waktu kecil kayaknya sama mamanya kompak banget. Betul. Masak bareng. Terus mungkin gardening. Terus kita ini yuk cat warna kuku yuk. Misalnya iseng-iseng bercanda berdua barangkali ya. Kok sekarang jadi berubah nih, kenapa rambutnya warnanya hijau, merah, kuning gitu. Kayak balon. Ya kan, loh kok potongan rambutnya kayak begini, kamu kenapa, kok saya gak kenal kamu lagi gitu. Dan akhirnya orang tua banyak yang merasa bahwa saya gagal karena saya tidak bangga lagi dengan anak saya, kan gitu kan. Betul. Nah sebetulnya kalau saya boleh bilang bahwa anak-anak kita kan punya kepribadiannya sendiri ya. Oke, memang orang tua adalah penerus, maksud saya memberikan gen itu turun kepada anak-anaknya. Tapi jangan lupa bahwa mereka juga punya kehidupannya sendiri gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mengatakan bahwa anak kita perlu menjadi kebanggaan kita, kok saya seperti melihat ada unsur kesombongan di situ ya Nova. Sepertinya kok gini loh, proud
itu jadinya bukan untuk anak tuh bahagia, tapi buat orang tua bahagia gitu kan jadinya. Betul. Jadi sebenarnya nih kita menyayangi anak kita atau kita memaksa anak kita untuk menyenangkan kita terus gitu. Iya kan, karena kan kita aja sama suami kita bisa berbeda kan dalam hal tertentu ya. Kita kan nggak bisa paksakan suami kita harus seperti yang kita mau kan gitu kan. Itu ini loh, suami istri yang selalu bersama 24 jam. Lah gimana dengan anak-anak kita yang mungkin hanya sampai umur 17 di rumah. Setelah itu dia kos, tinggal dengan mungkin keluarga kerabat lain di luar kota dan seterusnya. Nah, kan mereka juga kan punya pandangan yang bercampur juga antara dari rumah dengan dari lingkungan yang baru kan gitu kan. Betul. Jadi kalau misalnya dia merasa wah kok kayaknya cewek yang aku butuhkan yang seperti ini loh gitu kan, yang mungkin tipenya pendiam karena aku udah bawel nih, aku pengen diam gitu kan, tapi menurut papanya yang diam kayak gitu nggak bagus gitu kan, misalnya kan kayak gitu kan, apa sih ini cewek ini kok kayaknya kok kurang ramah ya, diem aja ini gitu. Padahal anaknya laki-laki mungkin justru dia butuh yang kayak begini. Betul, untuk ngerendam, untuk melengkapi dia. Nah kan jadi sebenarnya kan orang tua menurut saya ya harusnya menghargai eksistensi anaknya sebagai seorang pribadi, sebagaimana Tuhan juga memberikan free will buat kita manusia untuk memilih. Kenapa kita gak kasih pilihan juga buat anak kita? Kalau kita ingin supaya anak kita jangan salah memilih jalan yang yang tersesat, kenapa kita nggak ganti dengan gimana supaya Tuhan tolong supaya kalau pada saat ulang tahun Tuhan tolong supaya anak saya bisa menjadi kebanggaan Tuhan. Betul. Ya kan, karena saya percaya bahwa Tuhan itu punya unconditional love di mana Dia menerima kita just the way we are kan. Sepanjang kita mengikuti jalannya. Walaupun mungkin mungkin bahasa kita tidak harus dengan bahasa Indonesia, tidak harus dengan bahasa Inggris, tapi Tuhan tetap bisa ngerti apa yang kita maksud, ya nggak sih? Betul. Gitu. Iya, dan mungkin dari sisi anak-anak juga mungkin merasa lelah ya Bu ya, kalau sedikit-sedikit harus begini ya, harus begitu. Kamu harus juara 1 ya supaya mama itu sangat sering banyak terjadi. Kalau kayak gitu loh Nova. Sangat banyak terjadi. Tapi nanti mungkin kita akan mengulik lebih dalam lagi di segmen selanjutnya ya Bu ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Love Your Child, dan topik kita kali ini mengangkat seputar apa yang terjadi ketika anak dituntut untuk selalu membuat orang tua bangga. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Contoh kecilnya tadi kita udah bahas. Mama kamu tahu ya, mama pengen kamu ranking 1. Kamu harus rajin belajar supaya ranking 1. Makanya kamu harus pinter nyanyinya supaya nanti bisa nyanyi di gereja di depan orang banyak. Nah, mungkin bukan tujuan utama orang tuanya seperti itu, tapi yang keluar adalah seperti itu, dan yang diingat oleh anak adalah itu. Nah, ini pendapat Ibu Helena bagaimana? Salahkah itu? Gitu Salahkah itu? Betul. Dibilang salah enggak, dibilang betul juga enggak gitu ya. Karena tergantung situasinya sebenarnya. Jadi pada dasarnya orang tua pasti ingin supaya anaknya itu berhasil. Karena apa? Karena kan memang orang tua nggak selamanya sama anaknya kan. Betul. Jadi saya bisa mengerti ketika orang tua mungkin punya standar gitu, di mana anaknya tuh diharapkan bisa mencapai mencapai keterampilan atau kemampuan belajar yang segini loh gitu kan, karena dia mungkin tahu anak saya sebenarnya pinter nih, kalau dia dikasih standar seperti ini mungkin dia bisa. Tapi masalahnya adalah ketika standar itu yang menentukan adalah si orang tua, ya kan, karena kan sebenarnya kan yang punya hak hidup ini adalah anak. Tugas kita adalah sebagai orang tua itu adalah mengarahkan, membimbing, memberikan pendampingan, dan juga memberikan apa yang dia butuhkan kan gitu ya. Memperkenalkan tentang masa depan, memperkenalkan pada anak-anak tentang ini loh,
enaknya kalau kamu bisa seperti ini, ini loh yang kamu dapatkan kalau kamu seperti ini. Kalau kamu malas, ini loh nanti endingnya. Tapi kalau kamu rajin begini loh, kita lihat contoh-contohnya ya nak. Nah seperti itu. Nah itu tugas orang tua. Tapi bahwasanya anaknya mungkin tidak mencapai seperti yang dicontohkan itu, tentu saja kita harus memberi ruang gitu. Karena apa? Karena setiap orang punya timeline, punya perjalanan suksesnya masing-masing gitu kan. Bukan berarti kalau orang nggak berhasil di usia 30 lalu dia akan gagal selamanya, nggak juga dong ya. Betul. Banyak kan orang yang baru mulai sukses ketika umur 40. Ada yang umur 50, bahkan Colonel Sanders. Betul. Ya itu produk itu usia 60-an loh, setelah pensiun baru berhasil. Presiden Amerika umur berapa tuh sekarang? 70-an bukan sih? Artinya proses hidup seseorang tuh garisnya beda-beda, dan kenapa kita nggak izinkan anak kita juga untuk menempuh jalan itu? Sama seperti kita, emang kita siapa sih kita ini gitu kan? Udah jadi apa rupanya kita sebagai manusia dewasa? Nanti kalau misalnya kita bandingkan anak kita dengan anak-anak lain, boleh nggak anak kita membandingkan mama dengan mama-mama yang lain? Betul. Papa kok nggak seperti papa itu yang punya Alphard gitu kan misalnya kan. Ada juga tuh guyonan, kamu udah umur segini belum jadi apa-apa. Pak Jokowi umur sepapa udah jadi presiden. Apa belum jadi apa? Ya kan? Makanya jadi kalau itu dibalikin sama kita gimana? Betul. Gitu kan. Padahal sebetulnya kita juga kan bisa jadi seperti sekarang ini, juga melewati jatuh bangun kan. Nggak selamanya kita berhasil terus juara 1 terus. Coba deh cek dulu deh hidup kita sendiri seperti apa. Dulu waktu kita masih kecil, apakah di gereja kita jadi orang yang luar biasa jago nyanyi, luar biasa jago baca ayat hafalan dengan lancar gitu. Coba renung-renungkan. Sometimes orang tua itu mengharapkan anaknya menjadi seperti impian dia di masa kecil. Yang dia tidak bisa dapatkan di masa kecil. Itu dia. Jadi dia mungkin punya cita-cita menjadi juara 1, tapi dia nggak pernah jadi juara gitu. Akhirnya anaknya yang digenjot gitu. Nggak masalah kalau itu sepanjang untuk memenuhi harapan si anak lo ya. Nah, kamu punya impian nggak? Di kelas itu katanya ada lomba. Kamu punya impian nggak mau jadi juara berapa? Aku juara 3 aja. Serius, itu yang terbaik yang kamu inginkan? Iya, ya udah, oke. Kita harus bikin apa ya? Nah, jadi tujuannya ada dia yang menentukan ibaratnya garis akhir yang dia ingin tuju. Maksud saya destinasi yang dia mau tuju, dia yang menentukan. Kita tugasnya mengarahkan supaya dia punya tujuan yang baik gitu. Iya kan? Tapi kalau dia mau pilih juara 3, emang kenapa? Nggak masalah, nggak dosa juga kan? Betul. Nggak akan mati juga kan? Terus nggak akan menentukan bahwa dia akan seumur hidup mati kan? Prestasinya maksud saya. Mungkin dari ranking 3, next jadi ranking 2, mungkin next jadi ranking 1 kan gitu. Daripada ranking 1 terus, karena memang kalau anak itu kita paksa untuk selalu unggul, ada resikonya Nova. Nah, itu apa tuh Bu resikonya? Udah banyak ya kisah-kisah di mana orang yang bunuh diri itu dilakukan oleh orang-orang yang juara 1 melulu. Kayaknya ada yang viral juga kemarin, anak pintar tapi tidak tahu tujuan hidupnya mau jadi apa. Dia berpikir udahlah, skripsinya ditolak terus, nggak kuat dia. Karena apa? Nggak biasa ditolak. Orang selama ini juara 1 terus. Betul. Iya kan? Padahal kan mama papanya nggak bisa nemenin sampai dia kuliah dong. Oke lah, SD bimbel, ya kan? SMP, SMA bimbel. Kuliah nggak ada bimbel ya? Nah, iya kan gitu kan. Jadi anak itu tidak terbiasa atau belum pernah punya pengalaman yang mahal, yaitu gagal. Betul. Sometimes anak-anak perlu juga mengalami kegagalan. Jadi ketika satu kali anak saya kalah dalam satu proses penerimaan di universitas yang dia impikan, ya saya bersyukur. Saya bersyukur karena apa? Akhirnya anakku mengalami apa yang disebut dengan kegagalan. Selama ini dia kayaknya lancar terus gitu kan. Kadang-kadang suka kelihatan agak sombong jadinya. Mam, itu susah banget deh, lemot, capek ngomong sama dia gitu kan. Terus ya kita nggak level lah Mam, kalau aku suruh belajar sama dia.
what? Kok kamu bisa ngomong kayak gitu? Mam, dia tuh otaknya tuh kenapa ya? Kayaknya tuh nggak boleh gitu loh nak. Kok gitu sih kamu cara pikir? Capek Mam, nanti kita kalau capek-capek mikir katanya nilai jadi jelek satu kelompok gara-gara dia tuh gitu kan. Saya bilang waduh, kacau deh anak saya, kacau. Nih kalau kayak begini, kayaknya obat yang paling ampuh adalah dia harus sekali-sekali mengalami kegagalan. Nah jadi waktu dia gak keterima, dia nangis kan. Nangis-nangisnya sampai akhirnya dia coba lagi, gagal lagi, coba berapa kali loh, gagal terus. Padahal dia persiapannya sudah mateng banget tuh. Terus saya bilang sama suami saya kan sedih ya, terus saya bilang, biar itu dia harus rasakan itu tujuannya itu lebih mulia, yaitu nanti dia akan tahu gimana rasanya kalau dianggap orang gagal, dianggap orang yang nggak terlalu pintar, gimana rasanya. Karena itu penting buat dia bisa belajar empati, dan itu akan membuat dia lebih berhasil kalau bisa menumbuhkan perasaan empati itu. Dia sampai akhirnya begini, kamu kenapa? Dia setel lagu Heavenly Father, The Child's Prayer. Do you hear my prayer gitu. Loh, kok kamu gitu? Kayaknya Tuhan gak pernah dengar doaku lagi. Aku jadi nangis. Aduh, jadi melo aku. Aku bilang Tuhan udah cukup lah Tuhan. Pelajarannya sudah dalam nih tentang makna gagal tuh. Udah dalam, Tuhan tolonglah, Tuhan ampun. Sepertinya sudah mengerti. akhirnya memang setelah itu dia diterima kan. Dia diterima bahkan di tempat yang lebih bagus gitu kan. Lebih bagus. Dan di tempat yang baru malah dia disayang sama dosen-dosennya. Tapi dia akhirnya gaul dengan semuanya. Bahkan yang dianggap di sekolah, di kampusnya tuh agak gimana ya secara finansial dia temenin semua. Malah waktu saya ke kampusnya, waduh temen-temennya semua kolangan gitu. Nah itu saya pikir jauh lebih berarti dibandingkan dia sekedar juara. Karena karakter itu kan, sikap itu kan sebenarnya kan soft skill yang sangat dibutuhkan dalam hidup ini. Ya nggak sih? Iya betul. Jadi kalau dia punya kemampuan untuk bisa bergaul, kolaborasi, berpikir kritis, terus komunikasinya baik dengan siapa saja, tidak merendahkan orang lain, kan itu menurut saya akan menjadi sosok yang cocok buat leader kan? Betul. Menjadi bekal untuk dia juga di masa yang akan datang, akan terus dibawa ya. Dan ini yang mungkin kebanyakan dari orang tua belum paham nih Bu. Mungkin nanti di segmen selanjutnya kita bisa lebih dalam lagi untuk menginformasikan kepada orang tua seperti apa sih seharusnya kita dalam mendidik anak, bukan hanya sekedar menuntut untuk membanggakan orang tua. Baik pemirsa, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita di Love Your Child. Jangan kemana-mana. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Love Your Child. Dalam topik kali ini, apa yang terjadi ketika anak selalu dituntut untuk membuat orang tua bangga. Jadi tadi dari pembahasan kita nih Bu Helena, perlu juga ya ternyata kegagalan itu. Baru denger nih, soalnya saking seringnya dituntut selalu biasanya yang kita dengar kan kalau anaknya gagal, gak naik kelas, atau nilainya jelek, wah udah ada konsekuensi hajar menghajar. Mungkin dibanting, dimaki-maki, saya nyesel melahirkan kamu. Aduh. Padahal sebetulnya kegagalan adalah sukses yang tertunda loh. Iya kan? Yang paling utama adalah apakah kita sudah melihat anak kita berusaha? Apakah kita sudah mendampingi anak kita ketika mereka sedang proses usahanya itu penting sekali ya. Jadi sebenarnya kita bolehlah membiasakan diri ya untuk berpikir sama seperti apa yang Tuhan berikan pada kita di dalam kitab-kitab suci manapun, saya rasa ya, termasuk Alkitab terutama ya, bahwa Tuhan juga ingin memperhatikan kita lewat proses kok. Tuhan nggak minta bahwa kita langsung jadi luar biasa. Orang bener gitu. Ada prosesnya. Murid-murid Tuhan itu juga ada prosesnya kan, dari orang yang tadinya pemarah harus berubah menjadi lebih lembut dan seterusnya kan gitu. Tuhan nggak bilang simsalabim hari ini kamu tadinya orang pemarah ya, Petrus ya, berubah ya hari ini jadi baik kan. Enggak gitu kan. Proses semua ada melewati proses. Demikian juga anak-anak kita. Jadi kalau anak kita dikarbit gitu kan, dipaksa untuk menjadi seperti yang kita mau, wah, kita perlu refleksi nih. Jangan-jangan kita termasuk toxic parent nih. Karena toxic parent menurut Shivona Child PhD, ini adalah salah satu tokoh psikolog anak ya. Dia bilang toxic parents itu adalah orang tua yang mengutamakan kebutuhannya
sendiri di atas kebutuhan anaknya. Ayo, sebenarnya kita mau dorong anak kita supaya berhasil itu untuk saya atau untuk dia? Betul, betul. Iya kan? Iya. Kalau untuk saya berarti kita egois dong. Iya. Ya kan? Nah, kalau untuk anak kita berarti kalau anak kita gagal jangan marah dong. Kan buat dia. Betul. Iya kan? Kalau kita gagal, nak, kira-kira apa ya yang membuat kamu gagal? Kalau menurut kamu loh. Kira-kira apa yang bisa mama bantu? Papa bisa bantu apa ya supaya kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu di dalam matematika ini misalnya atau dalam ujian ini misalnya gitu kan? Apa yang kita bisa lakukan ya nak? Yuk kita bikin resolusi bersama yuk, kan gitu harusnya. Betul. Tapi kalau ini keberhasilan anak kita adalah untuk membanggakan saya, supaya saya dihormati sama tetangga-tetangga, supaya di keluarga besar saya diakui sebagai mama yang hebat, papa yang hebat, supaya di gereja saya dikenal sebagai orang tua yang berhasil, membawa anak-anaknya jadi jago nyanyi, jago main piano, jago semuanya. Waduh, berarti sebenarnya kita nggak sayang sama anak kita. Iya, betul. Kita sedang sayang sama diri kita sendiri. Mari kita refleksi dan mari perbaiki diri. Kalau kita seperti itu berarti kita sedang menjadi orang tua yang sedang meracuni anaknya. Dampaknya apa ya Bu? Dampaknya sudah pasti bahwa anak-anak ini merasa tidak disayang. Dia merasa bahwa orang tuanya itu mencintai dia ketika dia berhasil. Ada syaratnya loh untuk disayang mama. Kalau mau disayang mama, kamu harus juara 1, kamu harus bisa nyanyi di gereja, kamu harus bisa hafal hafalan, kamu bisa main piano, harus semuanya baru ntar disayang mama. Kalau enggak disayang. Wow, itu tidak menggambarkan tentang Tuhan dong. Padahal kita kan adalah perpanjangan tangan Tuhan ya. Betul. Buat pendidikan anak-anak kan. Tapi saya pernah loh dengar statement itu. Kalau nggak juara 1 bukan anak mama deh. Gitu. Itu salah berarti ya. Walaupun bercanda. Itu jangan deh. Karena itu akan masuk ke alam bawah sadar anak-anak. Dan dia jadi nanti bisa begini. Kalau mama tidak bisa nurut saya juga bukan mama saya deh. Nanti kita kan tua kan. Terus ketika mama kita nggak bisa ngikutin apa yang kita mau, mama bukan mama saya nih. Kalau mama tuh harusnya nurut sama saya. Mama di sana, mama di sini. Mau kita digituin. Ya kan, kita kan harusnya menerima mama apa adanya. Makanya jangan heran ketika sekarang banyak anak-anak yang nggak mau ngurusin orang tuanya. Karena apa? Repot. Ada mama di rumah repot. Dia suka kencing di mana-mana, suka ngompol, suka pup di celana, suka kecipirit di kasur. Ayo, tuh. Anak-anak seperti itu kenapa? Siapa yang ngajarin dia? Tentu orang tuanya di masa lalu, ya kan? Dia dicintai mamanya karena ada syaratnya. Nah sekarang anaknya juga gitu. Saya mau mama saya tinggal di rumah, tapi harus nurut sama saya. Tidak boleh ngompol, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Waduh, kan harusnya kita menyayangi orang tua kita apa adanya kan? Just the way they are, kan gitu kan? Betul. Nah, ayo latih dari sekarang. Mari kita menerima anak kita dengan segala kelebihan dan juga kekurangannya. Jadi ku mencintaimu, ku mencintai kekuranganmu. Aduh lagu ya. Iya kan, aduh kok dia lagu terus ya just the way you are. Jadi mungkin karena waktu kita juga udah singkat nih Bu. Ada nggak sih tips-tipsnya, baik itu untuk orang tua atau untuk anak yang mungkin mengalami hal ini di luar sana? Jadi kan tadi dampaknya luar biasa ya, anak tidak percaya diri, tidak terbiasa gagal. Padahal gagal itu adalah pengalaman yang mahal banget gitu kan. Dan juga anak itu menjadi tidak punya pengalaman unconditional love dari mamanya, sehingga nanti dia akan punya punya prinsip yang sama ketika memperlakukan orang tuanya di masa depan. Dan juga dia mungkin jadi orang yang sombong, jadi orang yang tidak tangguh, ringkih dan sebagainya. Aduh, banyak sekali deh kalau kita mengharapkan anak-anak selalu menjadi kebanggaan orang tua. Sebaiknya bagaimana kalau kita ganti agar anak-anak kita menjadi kebanggaan Tuhan, ya kan, berjalan di jalan Tuhan, dan apapun yang mereka lakukan, entah itu prestasi nomor 1 atau 2 atau 3 atau belum, kita hargai sebagai bagian dari proses untuk menjadi seseorang yang luar biasa. Kasihi anak kita, karena anak kita adalah titipan Tuhan yang akan menjadi generasi yang lebih baik. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena untuk pembahasan yang sangat berharga. Mungkin di luar sana ada anak-anak juga yang merasakan hal tersebut. Semoga bisa lebih mungkin healing ya mendengarkan pemaparan dari Ibu Helena kali ini. Baik pemirsa, terima kasih banyak sudah bersama-sama dengan kami menyaksikan Love Your Child. Semoga apa yang tadi sudah kita dengarkan bersama bisa membangun jiwa kita lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dan untuk para orang tua, tetaplah didik anak Anda untuk menjadi generasi yang lebih baik. Amin. Sampai jumpa.